Bab 947. Tidak akan mengganggunya. Setelah Gita dan Audrey Han pergi, Audrey Han satu-satunya yang tersisa di rumah. Ruang tamu yang tadi malam sangat ramai, tiba-tiba menjadi kosong dan tidak terlihat hidup. Audrey Han ragu-ragu sejenak, berjalan ke jendela dan membuka tirai gelap untuk membiarkan matahari musim dingin memenuhi seluruh ruang tamu. Begitu cahaya bersinar, ruangan terlihat jauh lebih hangat secara visual. Audrey Han mengerucutkan bibirnya dengan gembira. Setelah makan, dia menelepon Glenn. Setelah menutup telepon, dia mulai merasa mengantuk lagi dan kembali ke kamar tidur. Namun tampaknya tidak bagus seharian tidur di hari pertama tahun baru. Tapi tidak apa-apa, lagian dia tidak memiliki kerabat lain di sini sekarang. Bahkan jika dia berada di China untuk melewatkan tahun baru, keluarganya tampaknya tidak memiliki kerabat tambahan. Jadi setelah Audrey Han berpikir untuk sesaat, dia kembali ke kamar dan tertidur dengan tenang. Selama periode waktu ini, dia memiliki waktu istirahat yang relatif sedikit dan tidak mendapatkan istirahat yang baik. Selain itu, dia memiliki sesuatu di hatinya, jadi dia tidak bisa tidur nyenyak. Tapi sekarang, dengan semua orang di sisinya, apalagi yang bisa membuatnya tidak bisa tertidur nyenyak. Segera, Audrey Han tertidur. Ketika Golden Ye kembali setelah mencari makanan dengan Glenn, dia mengemas makanan ringan untuk Audrey Han, namun ketika dia membuka pintu kamar dan menemukan bahwa Audrey Han masih tertidur, Glenn dengan lembut menutup pintu dan meletakkan makanan ringan di atas meja, lalu berkata pada Golden Ye, "Daddy, Mommy masih tidur, kamu tidak boleh mengganggunya." Saat mendengar ajaran putranya, Golden Ye tidak memiliki ekspresi dan bahkan tidak menanggapinya. Glenn meletakkan tangan di pinggul, "Daddy brengsek sudah mendengarnya belum?" Golden Ye mengulurkan tangannya untuk menggosok pelipisnya yang agak sakit dan berkata tanpa daya, "Aku sudah mendengarnya dan tidak akan mengganggunya." Jika dia adalah orang yang membuka pintu dan menemukan Audrey sedang tidur, dia juga tidak akan membangunkannya. Dia pernah mendengar bahwa seorang wanita hamil mudah lesu. Audrey tidur larut malam tadi, jadi tidak masalah jika dia tidur lebih lama di siang hari. Hanya saja, hal berikutnya yang harus dia lakukan setiap hari. Karena sedang berpikir, jari-jari ramping yang menggenggam meja Golden Ye Sen sesekali terdengar suara. Glenn mengamati gerakan ini sebentar, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Ide buruk apa yang sedang Daddy pikirkan?" Saat mendengar, Golden Ye sadar kembali, menatap Glenn yang sedikit menyipitkan matanya. Pikirannya tidak bisa lepas dari mata si kecil. Apakah ini benar-benar anak sendiri? Bahkan dia bisa merasakannya dengan jelas. Dihadapkan dengan masalah penggalian semacam ini, Golden Ye tidak menjawab dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Glenn berkedip, "Pasti begitu." Golden Ye tidak bisa berbicara apa-apa. Si kecil tidak tahu diri yang mengganggu ayahnya, bagaimanapun, itu adalah putranya, siapa yang menyuruhnya untuk meninggalkan keduanya saat itu. Karena itu, dia perlu memulihkan ingatannya sesegera mungkin. Ketika Audrey Han bangun, dia dibangunkan oleh seseorang. Awalnya dia tertidur dan secara samar mendengar seorang wanita menangis dan menjerit. Tapi karena dia tidur terlalu dalam, dia hanya berpikir suaranya agak mengganggu, dan mengabaikannya. Segera, suara ini semakin keras, sehingga Audrey Han tidak bisa tidur lagi, dan pikirannya benar-benar sadar. Kenapa suara ini begitu familiar? Audrey Han berbaring sebentar, lalu tiba-tiba berdiri dan bangkit, mengenakan mantel pada dirinya sendiri dan keluar. Begitu pintu dibuka, suaranya menjadi lebih keras. "Hahaha, jangan hentikan aku tidak mabuk, aku masih ingin minum." Begitu dia membuka pintu, Audrey Han melihat Gita berdiri di sofa seperti wanita gila, memegang ponselnya untuk bersulang, pipinya merah dan matanya kabur, sangat jelas bahwa dia terlihat mabuk hingga menggunakan ponselnya sebagai botol anggur. Apa yang telah terjadi? Ini adalah pikiran pertama Audrey Han.
Bukankah Gita pergi dengan Andri Han untuk membeli pakaian? Keduanya bersusah payah punya waktu berdua sendirian, jadi Audrey Han senang untuknya, dan pergi tidur dengan tenang. Sekarang Gita kembali dalam keadaan mabuk seperti ini. Gita yang gila seperti ini membuat Arthur Xiao sangat khawatir. Arthur yang berada di sampingnya membujuk Gita untuk turun, bahkan mau mengambil ponselnya. Pada akhirnya, Gita menamparkan tangannya. "Kamu tidak diizinkan untuk minum denganku. Jangan bermimpi." Setelah itu, Gita memeluk ponselnya erat-erat. "Anggur ini milikku. Jangan coba-coba merebutnya." Keduanya sangat ribut dan dalam keadaan kacau. Tapi ada sepasang ayah dan anak yang menonton di sela-sela. Golden Ye dan Glenn duduk jauh dari Gita. Mereka duduk di sana tanpa ekspresi apapun, seolah-olah mereka tidak mendengar suara ini atau melihat orang ini sama sekali. Jarang sekali ada ekspresi dan gerakan mata yang sama di antara keduanya. Tidak disangka ekspresi keduanya terlihat dalam situasi ini. Saat melihat Audrey Han keluar, mata ayah dan anak itu bergerak sedikit, tetapi sebelum mereka bisa berbicara sama sekali, Audrey Han berjalan dengan marah dan kesal. "Apa yang telah terjadi?" Begitu suaranya muncul, ruang tamu menjadi sunyi untuk sementara waktu, bahkan Gita yang pemabuk menjadi tenang setelah mendengar suaranya, dan kemudian menatapnya. "Gita, kenapa kamu mabuk? Dan apa yang kamu lakukan sambil berdiri begitu tinggi? Turun." Gita yang memegang telepon berdiri di sana dengan kosong untuk sementara waktu, menatap ke arah Audrey Han untuk waktu yang lama. Tiba-tiba matanya berbinar seolah-olah telah melihat harta karun, kemudian tiba-tiba melompat dari sofa dan berlari ke arah Audrey. Kecepatannya sangat cepat, semua orang jelas tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba berlari ke Audrey Han. Golden Ye menyipitkan matanya dengan berbahaya dan bangkit dengan cepat. Tapi jarak di antara Gita dan Audrey Han begitu dekat, Gita sudah berlari di depan Audrey Han, jika dia menabrak. "Cepat menghindar," Golden Ye menegur. Audrey Han awalnya mengira itu bukan apa-apa, tetapi ketika Golden Ye berteriak, seluruh orang menjadi gugup. Namun, dia tidak punya waktu untuk melarikan diri. Melihat Gita telah berada di hadapannya, kedua tangan menangkapnya tepat waktu. Gerakan Gita juga berhenti. Audrey Han mengangkat kepalanya dan melihat orang yang datang. "Kakak, kapan dia kembali? Mengapa tidak melihat sosoknya tadi? Dari mana dia berasal?" Audrey Han memegang lengan Gita untuk menghentikan gerakannya. Gita berjuang untuk sementara waktu dan tidak bisa bergerak lalu melihat kekuatan yang menahannya. Ekspresi wajahnya yang awalnya menyeringai, tetapi setelah melihat Audrey Han, wajahnya tiba-tiba berubah. Arthur Xiao yang mengikutinya, secara alami menyadari perubahan drastis pada Gita dan menyipitkan mata ke arah Audrey Han. Audrey Han, kakak dari Nyonya Muda dan juga merupakan CEO dari grup Han. Sebelumnya, dia berpikir bahwa orang yang dibicarakan Gita seharusnya pernah dia temui, tetapi sekarang Arthur Xiao mengetahui bahwa orang ini mungkin adalah kakak Nyonya Muda, Audrey Han. Bersambung.